Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tadi saya sudah kasih bocoran dikit, tamu kita ini ada urusannya dengan kabel-kabel tegangan tinggi yang selama ini kita lihat ada di puncak-puncak gunung, di sawah-sawah, di daerah-daerah terpencil ya. Tapi kita sering tidak peduli siapa yang ngurusin itu, siapa yang masang. Kita taunya pokoknya listrik mengalir di rumah kita. Nah, hari ini saya mengundang orang yang peduli dan memang harus ngurusin sutet-sutet ini. Dan yang menarik nanti mungkin adalah tips bagaimana kita berhadapan sama listrik. Karena kita lihat banyak sekali orang yang tewas kena sengatan listrik karena dia tidak tahu bahaya yang mengancam di sekitar dia berkaitan dengan pemanfaatan listrik. Siapa tamu kita berikutnya? Dia adalah Praditya Wastu Nurjito. Pradit, Ya, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. terima kasih banyak. Silakan duduk. Pradit, Ya, maafkan aku, maafkan kami semua yang ada di sini yang selama ini nggak peduli siapa yang ngurusin sutet-sutet itu. Tapi hari ini kita berhadapan dengan Pradit Ya. yang memang tugasnya ngurusin kabel-kabel tegangan tinggi itu ya. Kebetulan iya, Bang Andi. Kebetulan. Ya. Oke, itu artinya nasibmu bagus atau nasibmu kurang bagus itu? Harusnya sih bagus ya Bang Andi ya. Karena Tapi kenapa kamu lama sekali mikirnya? Ini antara kalau orang jatuh dari atas kabel kesetrum gitu ya, yang kamu bayangin ya. Tapi selama ini belum pernah celaka. jangan sampai. Jangan sampai ya, kami akan doakan lah itu ya. Karena kalau kamu celaka, nanti siapa yang ngurusin kabel-kabel itu? Rumah kami kalau padam, siapa yang ngurusin? Jadi kamu kerja di PLN. Betul. Oke. Nah, aku dengar-dengar ini bahwa orang yang betul-betul ngurusin kabel-kabel tegangan tinggi ini memang unit tersendiri gitu ya? Atau bidang khusus gitu? Ada khususnya Bang Andi. Jadi Khususnya apa itu? kalau di bidang saya lebih ke pemeliharaan instalasi di SUT-SUT itu dengan secara bertegangan. Kebetulan kalau yang di bidang saya ini lebih ke pemeliharaan tapi listriknya masih mengalir. Tunggu. Ketika kamu berada di atas sana, Ya, apakah itu masang, benerin, itu dalam posisi arus listriknya masih jalan? masih berjalan. Atau masih mengalir Masih listriknya? mengalir. Ya. Itu ukurannya apa nih? Berapa ribu volt atau berapa ribu watt atau berapa ribu apa? Kalau yang paling tinggi yang pernah saya kerjakan itu di 500 kilovolt sih Bang Adi. 500 kilovolt. Iya. Kalau di rumah kita kan kita baru masang 500 13.000, kV berarti ya. 1.300 gitu aja udah tinggi ya. Iya, Ini 500.000. 500.000 volt. Seandainya, ini bukan doa, seandainya kalau manusia kena strom dengan tegangan sekuat itu, jadi apa dia? Kalau itu belum pernah ada belum pernah ada kejadian buktinya yang kejadiannya, membuktikan tapi kalau secara berdasarkan teori? ilmu dan teorinya sih jadi debu katanya sih Bang Andi. Langsung jadi debu, push gitu hilang. Iya. Oke, jadi betapa berbahayanya sebenarnya profesi ini ya. Iya. Walaupun tentu diikuti dengan semua perangkat keselamatan ya. Betul. Karena sudah tahu resikonya maka lebih hati-hati. Tapi apakah ada pelatihan khusus untuk bisa jadi petugas yang ngurusin sutet atau ngurusin kabel-kabel tegangan setinggi itu? Kalau secara pelatihan khusus ada dari memang difasilitasi oleh PLN untuk lebih ke pendidikannya, pemeliharaan instalasi listrik secara bertegangan itu ada sih Bang Andi. Tunggu dulu, ada namanya petugas PDKB. PDKB. Apa itu ya? PDKB itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Oh ya, itu dia. Itu dia. Orang-orang yang bertugas dalam Memelihara, kondisi listrik, maintenance. arus listrik masih ada. Oke, nanti kita cerita lagi ya tantangan yang dihadapi dan aku dengar ada rekanmu yang sampai juga karena mungkin terlalu lelah di atas hampir celaka Hampir ya, celaka. tapi ngelantung gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Berbagai peralatan keamanan seperti helm, baju safety,
Dengan resiko yang sangat besar, Pradit dan tim PDKB lainnya sudah membekalkan dirinya semaksimal mungkin untuk dapat bertugas sembari masyarakat menikmati listrik tanpa padam. Ya, itu tadi cerita tentang Pradit ya dan teman-temannya. Pradit, jadi udah berapa lama kamu bekerja di PLN? Saya diterima di PLN itu awalnya di 2008 Bang Andi. Itu langsung jadi petugas apa PDKB tadi? Iya, betul. Iya. Iya. Kalau untuk bisa jadi petugas PDKB tadi di mana perbaikannya itu arusnya masih ada, biasanya pelatihannya apa saja itu? Ditekankan pada apa? Yang pertama mungkin lebih ke tidak takut ketinggian ya Bang Andi ya, karena Oh iya. pekerjaannya lebih Betul. dari ketinggian. Jadi Yang nggak ada pertama fobi itu, ketinggian. ya. Terus? Kalau untuk persyaratannya sih yang penting kuat mental. Kalau dari saya ya kuat mental, taat dengan prosedur sih, disiplin orangnya jadinya. Oke, harus disiplin ini ya, Disiplin. nggak bisa main-main Nggak ini bisa ya. main-main. Terus ya sehat jasmani rohani udah pasti, Udah pasti. ya. Kalau tadi dibilang kita betul-betul harus disiplin ya, terus kemudian kuat mental itu karena apa yang dihadapi di atas ini kalau dalam perbaikan atau perawatan? Biasanya apa? Ini kalau bicara angin tadi pasti anginnya kenceng sekali di atas ya. Ya, itu salah satu faktor juga sih Pak. Di ketinggian memang nggak jauh dari angin. Kemudian karena kita bekerjanya secara bertegangan ya pasti listrik yang mengalirnya itu menjadi suatu tantangan juga sih buat. Itu biasanya badan kita harus diikat ke salah satu tiang yang kuat atau apa supaya kalau angin kencang atau apa kita jatuh nggak langsung jatuh begitu ya. Penggunaannya sih untuk alat pelindung diri kan cukup full body harness ya. Jadi kita cuman mencantolkan safety kita itu di besi-besi siku towernya aja. Kemudian kalau misalnya angin kencang itu ya potensinya lebih ke pada saat turun sih Bang Andi ya. Jadi saya turun pernah dari mengalami tower itu. kalau pada saat turun di atas itu kalau saat angin kencang itu lumayan bisa menerbangkan helm. Itu ketinggian kalau Pradit pernah naik ke ketinggian berapa yang paling tinggi? Paling tinggi 90-an mungkin Bang Andi ya, 90 meteran. Itu towernya. Lah kalau di tower ini ada bukit begini, itu ditambahkan aja dari permukaan Iya, betul. laut itu tambah gunungnya, tambah ketinggiannya ini. Kira-kira begitu ya. Iya, Dan itu memang nyata itu di lapangan ya. nyata Bang Andi. Baik, nanti cerita juga, termasuk tadi saya sempat bilang, saya lihat di video-video, itu kan banyak orang yang niatnya menolong orang yang tersengat listrik, tapi dia sendiri celaka. Ya, apakah itu dalam keadaan banjir ya, misalnya ada tiang listrik, terus ada orang tiba-tiba kejang-kejang di bawah tiang listrik, terus orang rame-rame nolong dia dan orang semua kejang-kejang juga. Jadi saya membayangkan, oh itu berarti ada arus listrik sekitar situ. Nah, kemudian ya kita lihat kebakaran-kebakaran di berbagai tempat. Nanti polisi menjelaskan bahwa ini karena arus pendek, ya korsleting. Saya sendiri pribadi lihat kebanyakan di rumah-rumah di daerah-daerah kumuh itu listriknya nggak keruan. Ya, satu colokan dipakai untuk 10 kabel. Cabang banyak. Di kabel ini ditambah 10 lagi. Di 10 itu tambah 10 lagi. Dan itu instalasinya nggak berstandar. Enggak, dia pasang-pasang sendiri. Wong ini rumah-rumah aku sendiri katanya gitu. Dia lupa kalau rumahnya kebakaran, seluruh RT RW kebakaran. Nah, nanti ajarin kami bagaimana kami bergaul dengan listrik ya. Nah, apa yang harus diwaspadai. Terus pada daya berapa itu jangan main-main. Sekali kita ke setrum lewat. Boleh dipikirkan? Oke, terus teman yang katanya pernah nyaris celaka itu gimana ceritanya? Setelah kita melaksanakan pemeliharaan instalasi itu, pada saat turun itu kakinya terpleset.